Di Injil Yohanes, Tuhan Yesus banyak bicara tentang Roh Kudus. Ada beberapa pasal yang dia bahas dan salah satunya itu di pasal 16. Coba kita lihat ini ya, dari ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi pada saat itu pun, waktu Yesus ada di muka bumi, ya, dia sendiri bilang kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, agak unik ya sebenarnya. Yesus itu ada bersama dengan murid-muridnya, tapi ada hal-hal yang aku belum bisa bilang, ya, kata Yesus kepada murid-muridnya. Sebab kamu gak akan ngerti, kamu belum dapat menanggungnya. Tapi nanti Roh Kudus, ya, Roh kebenaran, Dia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. The Spirit of Truth itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya, bukan sebagian tapi seluruh kebenaran. Lalu dikatakan lagi lebih lanjut, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Yang kedua itu dia akan menyampaikan apa yang Yesus katakan atau Bapa katakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini yang luar biasa ya. Kita tidak ditinggal sendirian oleh Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus ini akan mengajari kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan juga dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ya. Kita lihat beberapa ayat ya sebelumnya, dan juga setelah ayat 15 supaya bisa lebih jelas ya. Kita baca dari ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di bagian lain, kalau kita baca, ya, Roh Kudus atau Roh Allah ini menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu surat Paulus ya. Dia beritahukan. Jadi kita yang terima Tuhan Yesus, kita itu
dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Di Perjanjian Baru dikatakan seperti itu, ada Roh Kudus dalam hati kita. Tapi kemudian ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, maka ada pengurapan, ada kemampuan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa melayani Dia. Dan akan banyak pewahyuan, tuntunan yang Dia berikan kepada kita ketika kita mengizinkan diri kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ayat 7 itu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kata penghibur ya, atau comforter ya, dalam terjemahan Amplified Bible itu diterjemahkan sebagai ada 7 kata ya. Jadi Roh Kudus itu disebut juga penghibur, comforter, juga pendamping ya, standby, lalu dia juga penguat ya, strengthener, dia yang menguatkan, dia juga yang counselor, yang memberi nasihat, counseling ketika kita sulit ya untuk menangkap sesuatu, maka dia itu akan memberikan counseling kepada kita ya. Kalau kita ada masalah ya, kita kadang-kadang kan curhat kepada teman ya, atau kepada orang yang kita percayai ya. Tapi mari belajar dalam doa itu curhat kepada Tuhan. Ya, kalau nggak ngerti ya dalam bahasa roh gitu kita ucapkan, nanti ada pengertian hikmat yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena salah satu yang Roh Kudus lakukan kepada kita adalah membimbing ya, memberikan konseling, ya, memberikan nasihat kepada kita. Ya, dia juga menjadi advocate. Ya, advocate itu ya pengacara, ya, yang mendampingi kita, ya, yang membela kita waktu hati kita tuh tertuduh. Bagaimana dia mengingatkan tentang ayat-ayat firman Tuhan, ya, bagaimana dia itu sebagai pembela ya bagi kita. Itu karakteristik ya, beberapa tentunya ya, yang bisa kita tangkap ya, atau dijelaskan dengan kata-kata kita. Tapi ketika kita itu mempunyai pengalaman sendiri, dan itu tersedia bagi setiap kita yang mau ya, maka akan banyak hal yang kita dapat yang di luar kemampuan kita untuk berpikir ya. Makanya ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai sangat luar biasa dalam pelayanan. Dia bilang itu tentu semua kita harus menilainya dari Alkitab, ini patokan kita ya. Tapi yang Tuhan sediakan itu begitu luar biasa, sehingga kalau kita hanya baca Alkitab itu dengan kemampuan kita nggak bisa nangkep itu ya. Ada banyak hal di luar kendali kita ya. Misal sebagai contoh ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, itu salah satu yang ditekankan adalah soal menguduskan hari Sabat ya. Lalu di Perjanjian Baru, di kitab Injil itu, Yesus berkali-kali menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dan itu membuat orang-orang Yahudi yang begitu ketat memegang aturan yang mereka terima sebelumnya itu menjadi sulit ya, tidak bisa menerima apa yang Yesus buat itu sebagai sesuatu yang dari Tuhan ya. Karena pikiran mereka itu membatasi ya. Mereka lihat mujizat ya, mereka tetap nggak percaya. Ketika orang buta yang sejak lahirnya itu disembuhkan oleh Yesus, mereka tetap tidak percaya karena Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat gitu ya. Wah, juga waktu orang yang lumpuh ya di Yohanes pasal yang kelima ya, itu juga mereka nggak bisa terima ya. Dan sebenarnya itu terjadi sepanjang zaman ya, sampai sekarang pun sangat mudah orang berkata itu sesat ya, itu tidak alkitabiah, karena tanpa sadar
ya, mereka itu mengkotakkan Tuhan begitu rupa dengan satu pengertian yang diturunkan dari sejak mungkin berabad-abad yang lalu. Dan kenapa mesti begini? Ya pokoknya begini. Ini diajarkan seperti ini, seperti itu ya kira-kira. Jadi waktu ada sesuatu yang dilihat di luar kerangka berpikir itu, langsung mereka mengatakan itu sesat ya. Tanpa mau menyelidiki lebih jauh lagi. Nah, kalau kita baca sejarah gereja pada awalnya, itu khususnya orang-orang Yahudi di kota Berea itu ya luar biasa. Karena mereka menerima firman dengan segala kerendahan hati, ya, dengan segala kerelaan hati. Lalu setelah itu setiap hari mereka selidiki kitab suci. Benar nggak seperti itu? Makanya dikatakan di sini, ya, di ayat yang tadi ayat 12 ya, masih banyak yang harus dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi artinya begini, ada banyak hal yang kita tuh nggak bisa ngerti kecuali Roh Kudus ajarkan kepada kita, dan seringkali itu mesti lewat suatu pengalaman tertentu, baru mata rohani kita tuh makin terbuka. Oh itu begini ya. Nah kalau kita nggak melewati pengalaman itu ya, seringkali sulit. Nah contoh misalnya ketika orang penuh Roh Kudus ya, berkata-kata dalam bahasa roh, yang tidak mengalami akan menganggap itu apa itu ya, nggak dimengerti. Lalu dengan kemampuan yang terbatas itu berusaha menilai dan akhirnya mendiskreditkan atau menolak itu. Tapi bagi yang mengalami itu bukan hal yang aneh lagi. Ya, saya ingat ada Mbak Tuan namanya Kathryn Kuhlman ya. Dalam pelayanan dia itu tidak bisa dipungkiri ya, jutaan orang tuh disembuhkan. Ya, ada 2 juta orang katanya total, dan itu penyakit yang sangat sudah nggak tersembuhkan, tapi bisa sembuh itu. Nah, kemudian dalam pelayanan dia seringkali ketika orang didoakan orangnya tumbang, ya, jatuh, dan ada istilahnya slain in the spirit. Nah itu diperdebatkan cukup lama, di mana ayatnya di Alkitab ya, tidak dimengerti gitu. Tapi bagi orang yang kemudian mengalami dan kemudian disembuhkan, dipulihkan, hatinya akhirnya semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka tidak lagi mempersoalkan gitu. Karena mereka seperti orang-orang yang buta sejak lahirnya. Ya. Aku ngalamin ini gitu. Ya. Walaupun kembali lagi semua harus diuji dengan firman Tuhan. Ya. Lalu buahnya seperti apa. Nah, Kathryn Kuhlman ini satu ketika dikunjungi oleh seorang profesor teologi ya, dan dia mengagumi pekerjaan Tuhan dalam pelayanan Kathryn Kuhlman. Lalu diajak oleh Kathryn Kuhlman keliling di kantornya melihat banyak hal gitu. Setelah itu ketika sudah mau pamit, ini profesor ini bilang, Miss Kuhlman, dia bilang, Anda sibuk dan saya juga sibuk, belum tentu kita ketemu lagi ya. Maukah Anda mendoakan saya gitu. Tapi sebelumnya si profesor ini nanya mengenai tumbang dalam roh itu, kenapa orang bisa didoakan bisa jatuh itu kenapa ya. Lalu Kathryn Kuhlman menceritakan beberapa hal dan nampaknya profesor ini nggak bisa ngerti, dan oke, dia tetap sopan ya, tapi dia nggak bisa terima itu. Nah waktu pas mau pulang, waktu dia minta didoain, Kathryn Kuhlman baru angkat tangannya, ya, belum didoain, ini profesor udah jatuh, ya. Dan waktu didoakan dia susah dikatakan ya, dia pulang dengan masih terhuyung-huyung dengan pikiran yang mungkin dia nggak ngerti gitu, kenapa bisa jatuh, ayatnya mana, tapi dia sendiri ngalami hal itu. Dan memang nggak ceritakan lebih lanjut, tapi saya percaya terjadi perubahan paradigma ya ketika dia mengalami hal itu. Makanya Tuhan bilang di sini ya, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dalam kehidupan rohani kita juga begitu ya, kita akan ketemu dan kita juga akan mengalami ada hal-hal yang kita belum bisa mengerti, sampai nanti pada titik tertentu kita dibawa dalam pengalaman baru kita bisa mengerti. Nah kita melihat di sini ayat 8, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 hal ini yang Roh Kudus lakukan di sini. Akan menginsafkan akan dosa. Itu
kata dosanya tunggal ya, bukan dosa-dosa tapi satu dosa. Dan itu dijelaskan ayat 9, apa yang disebut dosa di sini yang Roh Kudus akan insafkan, yaitu karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus ya. Jadi seseorang itu bisa bertobat terima Tuhan Yesus itu karena diinsafkan akan dosanya ya. Sehingga dia butuh, ya dia sadar dia manusia berdosa, dia butuh untuk percaya kepada Yesus ya. Jadi bukan kuat gagah kita, bukan kepandaian kita berkata-kata kalau ada orang bisa percaya pada Yesus, tapi sebenarnya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu ayat 10, akan kebenaran ya, ya ini kita perlu lihat ya, perlu waktu untuk menjelaskan lebih detail. Kalau dikatakan di ayat 13 ya, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, nah ini spirit of truth ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kata kebenaran sini truth ya, truth itu yang dikatakan Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, itu firman Tuhan. Jadi Roh Kudus ini, roh firman ini akan memimpin kita ke dalam seluruh bagian firman Tuhan, ke dalam seluruh kebenaran ya. Tapi ketika dikatakan di ayat 10 ya, bahwa ada di ayat 8 ya, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, kata kebenaran di sini bukan truth tetapi righteousness ya. Righteous itu kondisi dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi waktu Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, yang disebut dosa di sini tidak percaya kepada Yesus, akan kebenaran yaitu status untuk dibenarkan di hadapan Tuhan ya. Ya, bukan truth di sini ya, tapi righteousness ya, kebenaran. Jadi akan mengisapkan dunia akan bagaimana dibenarkan di hadapan Tuhan, yaitu lewat menerima Tuhan Yesus. Dan penghakiman, kalau kamu tidak dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, yang pertama-tama kamu akan dihakimi nantinya di akhir zaman. Tetapi bukan hanya itu ya, kita belajar kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, maka menurut Roma 8 ayat 1 itu there is now no condemnation ya. Tidak ada penuduhan. Jadi bukan aja nanti soal penghakiman di akhir zaman, tapi juga ini bicara soal kemerdekaan dari tertuduh ya, tuduhan atau condemnation ya. Nah, lalu dikatakan bahwa ayat 13, Roh Kudus ini akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita berdoa, itu seringkali kita kayak seperti kalau di komputer namanya login gitu ya. Login itu kita masuk ke dalam satu sistem, lalu kita bisa kalau ini konteksnya mengizinkan Roh Kudus itu beritahu semua hal yang kita perlukan saat itu untuk kita doakan, untuk kita sampaikan, ya, untuk kita berkata-kata. Itu bukan dari kita, tapi dari Roh Kudus yang memampukan kita. Yang mulut atau lidah atau bibir atau pikiran kita ini cuma alatnya saja, tapi sumbernya itu dari Dia. Ya, pada waktu kita mengizinkan Dia memimpin kita, ya. Jadi Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, ya, hal-hal yang ada dalam hati Bapa. Bahkan kalau kita doain orang, ya, kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita seperti dibawa membaca buku rencana Tuhan bagi orang itu. Ya, tentu kan banyak sekali, tapi pada saat kita doakan itu ada hal spesifik yang Tuhan tuntun untuk kita ucapkan, kita deklarasikan untuk orang tersebut, yang mungkin bisa terjadi besok atau saat itu juga, atau bisa juga minggu depan, atau bisa beberapa tahun lagi baru terjadi. Ya. Sekian tahun yang lalu saya pernah dalam satu acara retreat, ya, ada yang bernubuat, dan itu terjadi ke saya, mulai terjadi itu 2 atau 3 tahun setelah dinubuatkan itu ya. Tapi tanda-tandanya sudah kelihatan, konfirmasi di hati sudah kelihatan. Dan semua itu harus kembali memang diuji dengan firman Tuhan, ya, dengan Alkitab. Ya, jangan lupa Injil, ya, firman Tuhan itu, kabar baik itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap kita yang percaya, ya.
itu tersedia bagi semua orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Amin.